kita berkumpul di ruangan Aula Gedung ADIPA Pantai Panjang Bengkulu dengan acara Rakorda Partai Demokrat Provinsi Bengkulu tahun 2022 pada tanggal 11 Juli 2022. Salam juga kesampaian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara pengurus Partai Demokrat yang kami hormati, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dalam pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan keikhlasan untuk hadir di Hotel ADIPA ini tentu dalam rangka rapat kerja daerah Partai Demokrat Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, salam salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua mendapat syafaat dunia dan akhirat. Bapak pengurus DPD beserta DPD yang saya hormati, pertama-tama saya sebagai ketua DPD mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas undangan kami. Tentu kami sangat paham betul bahwa perjalanan cukup jauh, banyak kegiatan yang memang ditunda ini untuk menghadiri rapat daerah Partai Demokrat ini. Tentu ini buat saya sebagai ketua DPD satu apresiasi yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya tentu kita paham betul bahwa tahun 2024 tidak akan lama lagi. Situasi semakin bergelora tentang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Tentu pada kesempatan ini saya sudah menjadi DPD Demokrat ingin merapatkan barisan, mensatukan pendapat dan juga kita semua bahu-bahu untuk mencapai kemenangan 2024 yang akan datang. Beberapa minggu lalu dari pemenangan pemilu Provinsi Bengkulu diundang oleh PBB untuk memberikan petunjuk dan saran untuk pemenang pemilu di Provinsi Bengkulu dan juga di seluruh Indonesia. Dan juga Badan Pangkostrat atau Badan Komunikasi Strategis Daerah, yaitu Bapak Ustaz SE juga diundang PBB memberikan arahan dan petunjuk. Tentu pada saat ini kita harapkan beliau yang telah memberikan pembekalan oleh DPD untuk memberikan apa saja yang memang yang diberi petunjuk oleh DPD kepada beliau dan akan disampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu pada hari ini saya sebagai ketua DPD mengundang semua pengurus DPD dan pengurus DPC beserta jajarannya untuk mengimplementasikan apa yang memang menjadi tugas kita untuk menghadapi 2024 yang akan datang. Cara yang antara pusat dan daerah untuk membangun komitmen pemenangan. Jadi kita menyampaikan rencana kita, kemudian dikonfirmasi dengan rencana program pusat. Kita berkomitmen, Pak Ketum nanya satu-satu. Aku agak gugup juga waktu ditanya. Bengkulu, targetnya. Untuk ada Pak Ade kan yang sudah pengalaman. Siap. Mantap juga Pak Ade. Untung ada Pak Ade. Kalau sendirian dulu. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian setelah itu nanti ada pengarahan dari Pak Ketum dan dari pakarnya.
kita sebelum sampai kepada permasalahan itu nanti disampaikan, kita di Bengkulu ini sebenarnya sangat beruntung ada orang tua kita Pak Iskandar. Karena nanti yang saya sampaikan itu, yang saya sampaikan program dan strategi yang saya sampaikan itu sebenarnya bagi teman-teman yang sudah lama di partai ini bukan barang baru, cuma packaging kemasannya dengan menggunakan strategi dari Angkatan Darat. Bagian itu program dari strategi Angkatan Darat, sehingga kalau nanti saya gugup atau tidak paham atau ketua juga belum paham, kita ada Pak Iskandar yang bisa kita tanyakan nanti kira-kira maksudnya seperti apa. Jadi untuk itu kita sebenarnya sudah sangat beruntung di tengah-tengah kita ada Pak Iskandar. Kita berikan jangan sekali-kali kalau perlu kita datang ke rumahnya, kalau kita paham kita datangi, kalau dia sangat hati memberikan kemarahan. Yang pertama, komitmen terhadap target. Dan ini dikoreksi sama pusat. Tapi sebelum dikoreksi, kita sudah mengajukan draft. Ini posisi istrinya yang orang-orangnya juga saya sampaikan seperti keluarga yang kenal. Kemudian ini bukan yang usul kita provinsi yang akan datang. Kita usulkan mana yang maksudnya? Kita usulkan dari 5 ini menjadi 8 untuk 2024. Dengan demikian masing-masing dapil 1, 7, satu lagi tambah dengan yang pernah dapat 2. Betul? Terjangkau? Itu target kita. Sementara yang ditetapkan oleh pusat kepada kita 1 dapil setidaknya 1. Nah ini mengenai. Kemudian sebelum ke kabupaten, istilah pusat ini tidak saya sampaikan target pusat. Dan ditanya, karena kita sampaikan pusat minta tetapkan harus dapat 1 untuk 1 dapil provinsi, harus dapat 1 DPR RI dari Bengkulu. Karena sudah 2 periode sudah dapat, kita sama dengan ini bahwa jadi Sumatera ini kita menjadi perhatian khusus Bengkulu dengan double untuk mengupayakan 2024 1. Kami dulu agak produksi itu mana Bengkulu siap, siap 1. Sudah ada calon? Sudah. Berapa? Baru 1. Kurang. Siap segera dilaporkan. Dari 4,5% terakhir pada tanggal 21 Juni kemarin sesuai hasil dari Kompaskom, Partai Demokrat mencapai 11,6%. Itu pencapaian itu bukan karena semata-mata dan secara otomatis, itu tentunya peran dari Pak Musra di media sosial. Nah ini ditekankan, kenapa? Ditekankan ke kita untuk kiranya dalam tahun 2022 ini target kita media sosial Partai Demokrat dan AHY bisa viral. Jadi dalam arti seluruh masyarakat itu kenal dan tahu, sehingga nanti untuk pencapaian di 2024 baik itu pencalekan maupun itu orang tidak asing lagi dari Demokrat. Itu targetnya.
dalam 2022 ini Partai Demokrat maupun Ketum itu diviralkan. Ada beberapa cara yang disampaikan. Ini kebetulan kami ada slide, terutama praksi. Saya kira anggota dewan ini kan rata-rata kegiatan banyak, dia bisa kirim ke grup, kita urusin, pokoknya Partai Demokrat harus itu viralkan baik kegiatan. Kan kalau anggota dewan dia sambil anggota dewan kan banyak kegiatan itu baik di share, jadi kita teruskan. Jadi intinya dari DPP itu Partai Demokrat dan AHY diviralkan lah, supaya untuk target 2024 nanti termasuk caleg juga mungkin tidak terlalu berat kerjanya, karena Partai Demokrat sudah tahu, bahkan mereka mengharapkan ini sudah sampai ke ranting. Kalau misalnya dibentuk ranting itu paling tidak ya punya 5 atau 3 lah paling tidak yang bisa memviralkan itu nanti langsungnya kurus itu nanti dari Babilunya itu. Dan sumber yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk kepada kita atas perintah DPP. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan berikan kepada Ibu Sekaligus kepada Ketua DPC. Yang pertama, penetapan caleg satu tingkat di atasnya. Jangan pernah malu, kita selalu bersama. Tidak malu kan? Saya bisa itu kan? Selanjutnya adalah sudah ada diatur dengan PO bahwa satu dapil itu mungkin ada 8 orang atau lebih atau kurang. Tidak akan pernah duduk seseorang itu kalau bukan dibantu oleh teman-teman yang ada ikut caleg di dapil tersebut. Nah, mungkin selama ini hanya komitmen pribadi antara si caleg yang memang ikut berkompetisi, tapi setelah jadi itu komitmen itu tinggal hanya kenangan. Oleh karena itu DPP telah mengatur dengan PO. Nah, artinya kalau sudah diatur dengan PO dan DPP, otomatis itu mengikat dan tidak bisa mengelak. Apabila dia mengelak, berarti DPP akan melakukan kebijakan yang tegas. Nah, itu harapan saya kepada Bapak sekalian. Jangan ragu, tidak seperti selama ini sudah selesailah sudah. Oleh karena itu, ini salah satu hal yang baik menurut saya. Tidak hanya dibangun komitmen di tempat kita atau di internal kita, tapi sudah ada bukan PO yang dilakukan oleh DPP semua caleg, baik caleg provinsi, kabupaten kota dan juga ketua DPRD. Nah, tadi penjelasan daripada Pak Suwoto sudah jelas. Bapak sudah buat target yang kita setiap DPC tadi untuk kabupaten kota sudah ada targetnya, provinsi juga sudah ada targetnya, dan juga calon DPRD. Harapan saya kepada kita semua, kalau kita kerjasama berarti semua pekerjaan bisa kita bikin bersama. Nah, saya minta kepada kita semua, tolong informasikan kepada DPD calon DPRD kira-kira dari dapil masing-masing, kalaupun ada silakan masukkan namanya, baru kita verifikasi. Dan itu nanti menjadi bahan kita untuk bisa kita masukkan dari calon DPRD. Dan juga provinsi, mungkin di kabupaten lain ada kabupaten yang masing-masing ada calon DPRD dan provinsi ingin mencalonkan diri dan sebaliknya layak untuk kita calonkan, tolong dimasukkan. Dan juga calon kabupaten kota kita saling komunikasi dan koordinasi. Tapi pastilah setiap keputusan tidak bisa menyenangkan 100%. Itulah demokrasi. Nah, selanjutnya tentang masalah media tadi, saya sangat setuju bahwa kita selama ini kurang mengupload hal-hal di jalan, bahkan juga kita sendiri itu kita tidak upload, apalagi dengan orang lain.
Nah, dengan adanya pertemuan ini tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ustaz, mari kita upload kegiatan-kegiatan, bukan kegiatan kita pun tidak masalah, asalkan memang kegiatan demokrat. Dan harapan saya, kalau ada kegiatan misalnya jangan mau kegiatan melaksanakan kegiatan memberikan bantuan ke kaum duafa, ada di media, kita support. Luar biasa. Memang Partai Demokrat dan Jakarta sangat peduli dengan masyarakat. Kita buat begitu. Jangan kita diamkan. Sebaliknya seperti itu juga. Nah, sehingga orang lihat, wah, ini apa ini? Jangan dibuka, sudah selesai. Nah, saya pikir itu salah satu yang kita harapkan sehingga menyebar kemana-mana. Nah, tentang masalah kegiatan-kegiatan seperti itu, kita kalau sama-sama kita pertimbangkan sudah lama, berarti tidak ada perkembangan. Kirim ke tempat kita, tapi coba WA kita kan banyak. Saya sering kirim kegiatan-kegiatan AHY yang ada WA di nomor saya, bukan Partai Demokrat. Ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, artinya sebelum kita kirim menerima 5, berarti 5 sudah menjadi teman kita, simpatisan AHY. Bisa dilihat biasa WA saya kirim terus. Tapi ada juga yang memang tidak merespon, dia biasa. Nah, oleh karena itu saya minta bukan antara kita saja. Mungkin teman-temannya ada Facebooknya, berteman dengan si A, dengan si B, ada WA bertanya dengan si B, kirim saja kegiatan Demokrat, apalagi seperti AHY banyak kegiatan yang melakukan yang memang diminta supaya disebarluaskan ke seluruh Facebook masing-masing dan juga kepada WA masing-masing. Nah, mungkin dalam pertemuan singkat ini pasti tidak banyak, masih banyak yang tertinggal, masih banyak yang belum paham secara keseluruhan. Ada di sini Pak Rustam, ada Pak Suboto, silakan datang ke DPP kapanpun dan kami siap untuk melayani hal-hal yang memang yang belum paham pada saat ini. Karena jujurlah kita ini banyak yang memang sudah tua-tua dan tidak paham masalah media sosial ini.